Oke, kembali lagi bersama saya Sales, YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbatas. Sebelumnya kita telah membahas display, itu produk ya. Dan sekarang kita bahas diri kita sendiri. Apa itu? Yes, personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding merupakan sebuah konsep marketing untuk diri kita, di mana bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu, terus meningkatkan kredibilitasmu dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Ya, menurut Forbes ada 10 rules dari personal branding itu sendiri. Yang pertama, have a focus. Jadi kita harus punya fokus kita apa sih sebenarnya gitu ya. Terus yang kedua, be original. Jadi diri kita sendiri, jangan mengikuti orang lain gitu ya. Terus yang ketiga, tell a story. Jadi ceritakan cerita kamu, siapa kamu dan bagaimana kamu, tentunya yang baik-baik ya. Terus yang ketiga, konsisten. Yang keempat, kita konsisten. Kita harus konsisten, istiqomah lah ya. Dan yang kelima, yaitu ready to fail. Artinya, semeton sales harus siap yang buruk ya. Jadi siap yang jelek-jeleknya sebelum kita sukses tentunya. Ya, tadi baru aku sebutin 5 ya menurut majalah Forbes ya. Ada juga yang ke-6, ke-7, ke-8 dan 9, 10, yaitu create a positive impact, and the 7, follow a successful example, live your brain, let other people tell your story, and live a legacy. Jadi kita akan bahas satu persatu, cuman akan lebih panjang dan lebih simpelnya sebenarnya yang perlu digaris bawahi dari 10 rules itu adalah ready to fail. Jadi kamu harus siap gagal. Karena orang sukses itu biasanya tidak langsung menuju sesuatu kesuksesan, melainkan ada kerikil-kerikil tajam. Nah, teman-teman siap nggak untuk itu? Itu sebenarnya is the most important that 10 rules of the personal branding is be ready to fail. Jadi itu yang perlu ditingkatkan ya teman-teman. Oke, dari tadi ya kita sebutkan beberapa rules menurut orang-orang penting hebat di dunia. Tapi sebenarnya manfaat yang paling utama dari personal branding ini sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Adapun manfaat untuk meningkatkan kepercayaan dirimu ini untuk menambah relasi tentunya ya. Dengan personal branding yang kuat, kita mampu memberikan impact yang positif kepada orang lain, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang positif, dan tentunya untuk membangun sebuah network, jaringan yang luas untuk bisnis di masa mendatang. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya, untuk personal branding itu sendiri. So, teman-teman sudah menentukan, maksudnya apakah sudah menentukan personal brandingnya seperti apa? Yuk kita merenung sejenak. Iya, berjalannya dengan waktu tentunya akan membuatmu paham dengan apa yang bisa berkembang dalam dirimu. Seiring berjalannya waktu, teman-teman akan terus belajar dan belajar, karena sejatinya personal branding adalah untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang bisa membuatmu berkembang, bisa dari orang lain, pengamatanmu sendiri, atau tuntutan eksternal. Jadi teman-teman sales YouTuber, personal branding ini sangat penting sekali buatmu. Jadi personal branding ini untuk memposisikan diri kamu itu untuk memberikan influence kepada orang lain, untuk menjadi orang lebih sukses, tentunya untuk memberikan supaya orang pakai masker mungkin atau apa, banyak kegunaannya sebenarnya personal branding itu sendiri. Iya, sebenarnya kita tidak akan cukup waktu yang singkat untuk membahas personal branding ini teman-teman. Tetapi paling tidak secara umum, gambaran umum personal branding itu apa dan tujuannya apa paling tidak sudah tersampaikan dengan caranya sales
teman-teman sales youtuber ya. Belepotan deh jadinya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aku akan sharing secara offline personal branding itu apa. Paling tidak personal branding untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, menggunakan masker, terus empati kepada di sekeliling dan lain sebagainya tentunya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sales YouTuber satu-satunya sales paling ganteng, muka terbatas. See you.